Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri, dosen Prodi Ulumul Hadis STKQ Al-Hikam Depok, peserta PKDP 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati, akan menyampaikan video bahan ajar tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. CPMK, capaian pembelajaran pada pertemuan kelima, mahasiswa memahami pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi, mutawatir, dan ahad. Sub capaian pembelajaran pertama, menjelaskan definisi hadis mutawatir dan hadis ahad. Kedua, menjelaskan syarat dan karakteristik hadis mutawatir, mengidentifikasi jenis-jenis hadis ahad, menganalisis perbedaan nilai kehujjahan hadis mutawatir dan hadis ahad, mengklasifikasikan hadis berdasarkan jumlah perawinya. Pertama, akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Menurut bahasa berarti mutatabi', yaitu berturut-turut atau beriringan. Sedangkan menurut istilah, ma rawahu jam'un an jam'in tuhilul 'adatu tuwati'ahum 'alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat mustahil bahwa mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian menyebutkan syarat-syarat hadis mutawatir. Menurut Mustafa Hasan dalam bukunya Ilmu Hadis menuliskan bahwa hadis mutawatir dinyatakan valid ketermutawatirannya apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya. Ketiga, berdasarkan penglihatan langsung, yaitu indrawi. Pembagian hadis mutawatir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, kemudian hadis mutawatir maknawi, kemudian hadis mutawatir amali. Apa itu hadis mutawatir lafzi? Hadis mutawatir yang sama persis, baik dari segi lafal maupun maknanya, antara satu riwayat perawi dengan perawi yang lainnya. Apa hadis mutawatir maknawi? Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang redaksi kalimat atau lafalnya berbeda, tetapi substansi atau inti maknanya sama. Kemudian mutawatir amali. Apa yang dimaksud dengan mutawatir maknawi adalah perkara agama yang diketahui dan dipraktekkan secara massal oleh seluruh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada keterputusan. Kemudian pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama jumlahnya tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Yang kedua aziz, hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi pada salah satu atau seluruh tingkatan sanad. Kemudian gharib, hadis yang diriwayatkan oleh banyak, hadis yang diriwayatkan oleh hanya 1 orang perawi pada salah satu atau seluruh tingkatan sanadnya. Bagaimana kehujjahan hadis mutawatir dengan hadis ahad? Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak, pasti, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tingkat keyakinan bersifat qat'iyul wurud, pasti benar-benar berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang dibawa menghasilkan ilmu daruri. Apa yang dimaksud ilmu daruri? Yaitu pengetahuan yang kebenarannya langsung diterima oleh akal sehat tanpa perlu diselidiki lagi. Seperti halnya kita yakin bahwa Ka'bah itu ada di Mekah,
meskipun kita belum pernah ke sana. Kedudukan hukum wajib diamalkan dan diyakini. Menolak hadis mutawatir sama saja dengan menolak Al-Quran atau mengingkari sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sengaja. Sedangkan kehujahan hadis ahad memiliki kekuatan hukum yang bersifat sangat kuat, dugaan yang mendekati kepastian, sehingga validitasnya bergantung pada kualitas seorang perawi. Tingkat keyakinannya bersifat dhaniyul wurud. Secara teori ada kemungkinan kecil keliru atau lupa dari perawinya. Sedangkan kedudukan hukum wajib diamalkan jika statusnya makbul, sahih atau hasan. Mayoritas ulama sepakat hadis ahad yang sahih adalah hujjah dan sah untuk urusan hukum fikih halal dan haram. Maka kita harus tahu membedakan di mana hadis mutawatir dan hadisul ahad. Untuk membedakan di mana hadis mutawatir dan ahad perbedaannya. Maka berdasarkan kuantitas, hadis ini dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Makin banyak perawi yang meriwayatkan, berarti makin kuat kehujahan hadis tersebut sebagaimana hadis mutawatir. Ketika hadis itu adalah hadis ahad, maka dilihat perawinya, kekuatan daripada perawi-perawinya, agar kita tahu apakah hadis ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Jika itu adalah hadis hasan, maka bisa dijadikan hujjah. Sedangkan jika hasan dan sahih bisa dijadikan hujjah, jika sebaliknya, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita, materi pembelajaran ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.